gereja dan masjid. Sehingga ada sebagian bantuan yang mungkin sudah sampai, dan itu juga kami atas nama pemuda dan seluruh masyarakat juga menyampaikan terima kasih. Dan sekarang bantuan juga Bapak sendiri yang datang dengan tim, sehingga atas nama seluruh warga masyarakat desa juga kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas baik hatinya Bapak bersama tim untuk bisa selalu mengunjungi kami di sini dan suatu ke depan yang mungkin bisa lebih baik. Atas nama Bapak Desa mungkin itu biar nantinya si Lia rumah juga saya memberi bantuan yang terakhir. Mereka berjuang luar biasa membangun gereja di rumah, dan mereka memang menginginkan bahwa gereja itu bisa namanya tempat ibadah ya. Kayak juga sebagian ingin berdoa dan sebagainya dalam tempat khusus mereka, dan kita memberi perhatian kepada mereka. Masa belum keseluruhan, tapi memang sudah sebagian besar selesai, sudah jalan 2 tahun. Sekarang yang calon-calon lagi baru mulai masuk. Denyut ya, nadi daripada kehidupan masyarakat kita. Dan juga saya berpikir nanti ini kalau ada yang rusak-rusak akibat bencana ini, mungkin mulai dari Flores Timur saya akan memberi bantuan, artinya dari Lalan Tukas mereka yang paling parah ya. Paling tidak ya kita memberikan ya keringanan sedikit lah, walaupun untuk sekian hari untuk mereka merasakan juga. Jadi nggak tahu di sini pasti sudah baik semua aman ya, tidak terkena. Nah, saya membuktikan bahwa pengurus masjid, gereja yang dari apa yang ada, yang Pak Gubernur dulu sudah bantu sebagian, sekarang juga hari saya bantu sebagian. Jadi belum jadi bupati saya sudah janji, apa yang saya janji ya saya sudah beri. Tidak janji 5 tahun, ya 1 tahun tapi 5 tahun tidak pernah juga. Ada banyak gitu keluh kesah semua. Dan itulah tipe dan memang sifat ya seorang pemimpin, begitulah. Ya, kita harus jadi pelayan juga begitu. Saya harapkan seperti Ali tadi bilang bahwa nanti untuk yang Tribun itu saya mau melihat, saya waktu sudah janji, saya mau melihat kalau sudah bergerak lagi, tapi saya sudah membantu awal ya. Dengan 50 saksi itu apakah sudah mulai dibikinkan tribun dan sebagainya. Kalau nanti sudah buat, nanti ibu enak, saya tidak perlu datang lah kalau itu, saya bisa bantu lagi sebagainya. Tapi kalau untuk gereja dan masjid, saya dahulukan, saya selesaikan supaya misalnya ada hal-hal yang lain. Nanti kalau saya dengar waktu itu gereja sudah diresmikan, sudah ini ya, ibunya yang hadir, saya tidak bisa hadir, tidak ada pemberitahuan dengan saya, jadi saya tidak ini, hanya saya dengar di Facebook. Nah, masjidnya yang belum belum. Nah, nanti kalau mau undang saya, kalau saya tidak bisa Pak Saka Paun ya. Jadi begini Bapak-bapak, jadi Ibu mereka, jadi saya memang kali ini didampingi lah oleh Pak Saka Paun. Beliau ini asal dari Waiwadang, orang kita, dan beliau selama ini memang bertugas di luar, dari seringkali bolak-balik. Dulu beliau kepala dinas pendidikan di Lembata. Sebelum itu beliau kepala dinas kepala BKD ya, Badan Kepegawaian Daerah, lalu kepala dinas sosial, yang satunya catatan sipil. Jadi dia dua orang. Di sini ya, dan yang lain bukan sebagai orang yang membawa identitas atau kesukuan. Yang penting kita putra Logo yang datang untuk membangun Logo. Jadi jangan, saya tidak mau bilang, oh kali ini harus Lalan Tuka yang naik jadi bupati, atau orang Solo bilang kali ini harus Solo yang jadi bupati, ya kan? Kali ini ada anak yang jadi bupati, tidak boleh. Begitu kan politik identitas, dan kita membangun Logo. Sebenarnya kalau ada orang sudah di zaman sekarang yang masih bawa berpikir identitas ini kan repot. Ini yang sebelah ini Pak Presiden kita Pak Jokowi bilang hati-hati dalam memilih pemimpin ke depan. Identitas itu merusak kesatuan dan persatuan. Saya yang penting sudah, saya kebetulan memang kelahiran dari Kupang saya, tapi saya dari daratan. Saya wajar selalu mengambil dari Nara. Kali lalu yang saya maju, saya dari Solo. Tetapi saya tidak membawa Lukman Lalan Tuka harus menang. Tidak boleh, tidak ada yang berpikir begitu. Yang namanya ya pribadi yang maju ini pribadi, bukan mewakili. Itu yang saya tidak mau. Jika bukan yang mewakili kita adalah anggota dewan, itu badan keterwakilan kita. Oh, dari dapil ini apa, dari dapil sana siapa dan sebagainya. Sedangkan seorang bupati wakil ya udah, dia itu representasi daripada kita yang mau melakukan Logo. Jadi itu Bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya harus keliling. Senior saya, sama-sama pernah menjadi kepala dinas pendidikan. Beliau kepala dinas pendidikan di Sintang,
Kalimantan Barat, saya di Lembata. Jadi posisi saya terakhir setelah saya berhenti itu ganti Go Ali Narana Selbahi. Moyo dong, Selbahi. Lembung tanah sih, jadi pastinya Moyo. Jadi kurang lebih sudah 33 tahun berkecimpung di pegawai negeri sipil. Rasa-rasanya memang waktunya perlu istirahat. Tapi setelah lihat situasi dan kondisi daerah dan perkembangan politik dan sebagainya, artinya terpanggil untuk bergabung dengan Pak Lukman menjadi calon wakil bupati, bakal calon wakil bupati untuk periode 2024-2029. Jadi kurang lebih sudah beberapa kali saya dan Pak Lukman bertemu dan berdiskusi dan menemukan kesepakatan, kesamaan pikiran dan sebagainya untuk mengurus tanah ini. Jadi pada prinsipnya itu kita berjuang untuk supaya tanah kita ini memperoleh kesejahteraan. Jadi tujuan terakhir itu bagaimanapun juga di mana-mana orang bekerja itu untuk mensejahterakan masyarakat. Bahwa nanti terjadi lompatan atau loncatan pembangunan itu akan terjadi apabila kita masyarakat semua ekonomi kita sudah tertata dengan baik. Jadi saya dan Pak Lukman dalam diskusi itu kita mulai berpikir dari mulai yang apa yang masyarakat miliki. Jadi kalau kita itu di sebagian besar petani, ya kita urus dulu pertanian itu apa masalahnya. Kita berikan dia teknologi, kita berikan dia modal untuk dia bangkit dalam melaksanakan tugas atau mata pencarian sebagai seorang petani yang betul-betul menghasilkan dan bisa mendongkrak ekonomi keluarga. Itu baru terjadi loncatan. Jadi kalau kita melompat itu berdiri di atas pasir, tumpuan kita tidak kuat, Bapak. Tidak kuat kalau ekonomi kita lemah. Ini yang perlu kita pikirkan, dan saya dalam kesamaan pikiran dan sebagainya tentunya nanti kita tuangkan dalam program visi misi dan sebagainya dalam kegiatan persiapan untuk menghadapi pilkada ini. Jadi mohon dukungan dan restu kakak adik semua di sini. Kita tentukan siapa yang jadi bupati. Ya kan, jadi kita nikmati saja, jalani saja, kita berusaha. Kalau Tuhan menentukan kami atau menentukan paket yang lain, ya puji Tuhan, karena itu kehendak yang di atas dan lautan. Harus orang Adonara. Kita agak pikir mainnya, yang pentingnya hasil pilkada nanti, heku-heku yang dapat, entah itu kader dari Solo, kader dari Larantuka, atau kader lautan Adonara, itu yang terbaik. Ini baiknya kita cari orang yang mapan ekonomi, mapan pengalaman. Ini mapan pengalaman di pemerintahan luar biasa. Dan jarang sekali orang birokrat kita di Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan Kabupaten Flores Timur pada khususnya. Jarang sekali ada orang mantan birokrat yang berani untuk calonkan diri jadi bupati. Itu bukan karena dia tidak mampu, dia bisa jadi bupati. Tetapi dukungan kekuatan ekonomi itu sangat menentukan bahwa orang itu bisa jadi bupati atau tidak. Karena perhelatan politik ini butuh yang berkembang di masyarakat juga, anak-anak nondoin guys. Kalau nggak jadi bupati mungkin nama nerak ikan kecuali narakus benar baru enggak. Nah ini saja napana weka ini ya dong, pikiran sederhananya dia punya pribadi saja, dia jalan bagi-bagi begini. Apalagi kalau dia punya kuasa, bagaimana dia tidak bisa atur kebijakan supaya untuk bantu bangun gereja, bangun masjid, urus masyarakat. Dia punya saja dari saya sampai sekarang belum ada satu sen yang saya keluar karena memang saya tidak sebanding dengan beliau. Jadi beliau cabut saja bagi untuk kepentingan umum. Kalau mau sogok orang pasti bagi kita orang per orang. Tapi ini tidak, ini bantu untuk fasilitas umum, gereja, masjid, dan ada kegiatan sekolah dan kegiatan pemuda, ada lapangan futsal. Saya tadi juga tercengang karena di kampung kami di Badan sana, di home desa Homa itu, waktu padahal sudah bantu yang kedua kali ini untuk dibangun rumah ibadah. Dan sebelumnya ada bantuan untuk di lapangan futsal. Jadi keliling-keliling lah. Dan ini yang membuat saya memutuskan untuk sudahlah saya bantu Pak Lukman aja. Karena dia juga mantan birokrat dan
dari segi ekonomi juga sudah mapan. Tentunya hal-hal negatif ke depan ya mungkin kita bisa atasi. Kita tidak bermaksud mengatakan bahwa yang tidak punya uang ini bakal korupsi, bukan juga. Tetapi kecil kemungkinan untuk kita tidak inginkan, ini manusia. Kecil kemungkinan. Dan besar kemungkinan untuk kecuali orang yang tidak bermoral atau beriman saja yang dia sudah banyak uang tapi masih ingin mendapatkan segala sesuatu. Gue kini apa adanya. Saya orangnya realistis, Pak. Saya bilang di pilkada ibarat kita lomba maraton. Kita lari harus dari sini sampai di Pelabuhan Feri di Deri. Tapi kemampuan saya pun kalau hanya sampai Witiama, biasa lari sampai Witiama, jangan paksa sampai di Deri. Karena begitu gue lalu Deri ini, saya punya lidah suruh keluar dan di situ nafas. Kita bermain sesuai dengan irama dan kekuatan kita. Saya minta dukungan Lotana, kata adik semua di sini ya. Kalau Pak Lukman dan saya punya niat baik, ya kita juga setelah jadi Pak Lukman kita siap dievaluasi ya. Masyarakat siap evaluasi. Kalau apa yang kami tidak benar, ingatkan kami siapa saja. Karena kami juga sudah matang juga di pemerintahan, sudah tahu seluk-beluk. Saya saja pimpin dinas sudah 4 dinas yang saya pimpin. Dan terakhir itu begitu saya sudah pensiun, Pak Bupati kontak saya bilang, ini saya ada mau pilih apa, engkau punya adik jadi kepala dinas di tempat engkau. Adik siapa? Adik Ansel Bayi. Pak Bupati alasan apa pilih saya punya adik? Dia ada ngaran dia kerja aku mela-mela, nak kata mela pasti nari mela. Jadi bau nih gue langsung main hari ke Ansel apa ini, lumayan Ansel. Mau ini yang jadi ganti kepala dinas pendidikan. Jadi dan alasan bupati ini karena mari kita lewut adonaran ini biasa kerja mela. Jadi mau PT mau jaga naran lewut tanah. Itu yang saya ingatkan dia dan saya punya adik bekerja dengan baik sampai sekarang. Saya kira ini karena saya harus hanya Bapak, kita sambil ngomong. Iya. Minum. Kan satu wilayah ya.